Bayangin gini, krisis global datang, harga naik, pemasukan seret, dan hidup mulai terasa makin berat. Banyak orang panik, padahal masalahnya bukan baru terjadi sekarang. Masalahnya sudah dimulai dari dulu, dari keputusan keuangan yang kelihatan kecil, tapi terus diulang setiap hari. Kamu ngerasa aman karena punya tabungan, tapi tanpa sadar, cara kamu atur uang justru pelan-pelan menghancurkannya. Dan saat resesi ekonomi datang, semua kesalahan itu langsung kelihatan. Tabungan yang harusnya jadi penyelamat, malah habis lebih cepat dari yang kamu bayangin. Karena kenyataannya, krisis bukan menghancurkan orang yang nggak punya uang, tapi menghancurkan orang yang salah mengambil keputusan dan melakukan 5 kesalahan keuangan ini. Dan kita mulai dari yang paling sering diremehin, yaitu nabung tanpa tujuan. Nabung tanpa tujuan itu apa sih? Well, simpelnya gini. Kamu cuma nyisihin uang tiap bulan, tapi nggak jelas uang itu buat apa. Nabung, tapi nggak ada target, nggak ada rencana. Kelihatannya bagus, tapi ini sebenarnya salah satu keputusan keuangan yang sering bikin tabungan cepat habis. Apalagi saat resesi ekonomi atau krisis global datang. Kenapa ini bahaya? Karena uang yang nggak punya tujuan itu gampang banget dipakai. Hari ini niat nabung, besok kepake buat beli barang diskonan, buat nongkrong, atau habis buat hal-hal tanpa rencana lainnya. Tanpa arah yang jelas, kita nggak punya alasan kuat buat nahan diri. Akhirnya, tabungan nggak pernah benar-benar terkumpul. Siapa yang sering ngalamin hal ini? Banyak banget, terutama yang baru mulai belajar cara atur uang. Mereka tahu harus nabung, tapi nggak tahu nabung buat apa. Jadi cuma asal simpan uang tanpa strategi nabung. Bayangin gini, misalnya Pak Budi nabung 1 juta rupiah per bulan. Dalam 6 bulan itu kan harusnya ada 6 juta rupiah kan? Tapi karena nggak ada tujuan, tiap bulan selalu ada aja alasan buat ambil. Akhirnya cuma sisa 2 juta rupiah atau bahkan 1 juta rupiah doang. Nah, pas krisis dunia datang dan Pak Budi butuh dana darurat, uangnya nggak cukup. Ini yang bikin banyak orang panik saat kondisi ekonomi memburuk. Kondisi ini jadi makin parah saat kita merasa udah nabung kok, padahal sebenarnya nggak ada progres. Kita merasa aman, tapi sebenarnya rapuh. Jadi harusnya gimana? Nah, ubah cara menabung jadi punya tujuan yang jelas. Misalnya nih, dana darurat 6 bulan pengeluaran, tabungan pendidikan, atau modal usaha. Pisahin rekeningnya dan kasih nama tujuan. Biar setiap kali mau ambil, kamu jadi mikir 2 kali. Intinya, nabung itu bukan soal nyimpen uang, tapi soal punya arah. Dan kesalahan keuangan berikutnya bukan cuma soal nabung, tapi soal gaya hidup yang diam-diam naik setiap kali gaji naik. Gaya hidup naik setiap kali gaji naik itu artinya setiap penghasilan kita naik, pengeluaran kita juga ikut naik. Dulu cukup makan sederhana, sekarang jadi sering nongkrong. Dulu pakai HP biasa udah cukup, tapi sekarang harus upgrade. Kelihatannya wajar, tapi ini salah satu keputusan keuangan yang paling sering bikin orang nggak pernah maju. Kenapa ini bahaya? Karena walaupun gaji kamu naik, kondisi keuangan kamu tetap sama, bahkan kadang lebih parah. Kamu nggak punya ruang buat nabung atau investasi. Jadi, saat krisis global datang, kamu nggak punya cadangan. Semua uang kamu habis buat gaya hidup. Siapa yang sering ngalamin ini? Ya, hampir semua orang, terutama yang baru naik gaji atau naik jabatan. Mereka ngerasa, gue pantas hidup lebih enak. Pemikiran kayak gini nggak salah sih sebenarnya, wajar-wajar aja kok. Tapi, kalau semua kenaikan gaji langsung habis buat konsumsi, itu yang jadi masalah. Misalnya nih, Pak Budi dulu gajinya 5 juta rupiah, dan pengeluarannya itu 4 juta rupiah. Masih bisa nabung 1 juta rupiah per bulan kan? Lalu gaji Pak Budi naik nih, jadi 8 juta rupiah.
tapi pengeluarannya juga ikutan naik jadi 7 juta rupiah. Hasilnya, ya tabungan tetap, atau mungkin malah berkurang. Padahal harusnya bisa jauh lebih aman secara finansial karena gaji udah meningkat. Kondisi ini akan jadi berbahaya saat kita terbiasa hidup di level pengeluaran tinggi. Jadi, kalau suatu saat penghasilan turun, kita bakalan kesulitan menyesuaikan. Ini yang bikin banyak orang jatuh keras saat resesi global datang. Jadi harusnya gimana? Nah, setiap kali gaji naik, jangan langsung naikin gaya hidup. Naikin dulu tabungan dan investasi. Misalnya, atur gaji bisa pakai aturan 50-30-20, di mana 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Atau bisa juga pakai aturan lain dengan memberikan porsi tabungan atau investasi lebih banyak. Dengan cara ini, kamu mulai bangun aset krisis yang bisa bantu kamu bertahan. Intinya, naiknya penghasilan harus bikin kamu lebih kuat, bukan cuma terlihat kaya. Dan masalah berikutnya lebih serius lagi, bukan soal gaya hidup, tapi soal nggak punya dana darurat sama sekali. Dana darurat itu apa sih? Well, simpelnya gini, dana darurat itu simpanan khusus buat kondisi mendesak. Misalnya tiba-tiba sakit, kehilangan pekerjaan, atau penghasilan turun saat krisis global atau resesi global. Nggak punya dana darurat artinya nggak punya simpanan uang buat kondisi mendesak ini. Ini kelihatannya sepele, tapi ini salah satu keputusan keuangan paling berbahaya yang sering diremehin. Kenapa ini bisa jadi masalah besar? Karena hidup itu nggak selalu stabil. Saat kondisi normal, semuanya terasa aman. Tapi, begitu ada masalah, kamu nggak punya uang cadangan. Akhirnya kamu terpaksa jual aset, atau lebih parah, berhutang. Ini yang bikin banyak orang langsung jatuh saat krisis. Bukan karena nggak punya uang, tapi karena nggak siap. Siapa yang sering ngalamin ini? Banyak banget. Terutama yang fokusnya cuman ke pengeluaran sehari-hari. Mereka sibuk bayar kebutuhan, tapi lupa nyiapin perlindungan. Bahkan ada yang udah mulai investasi buat krisis, tapi nggak punya dana darurat. Padahal ini fondasi paling dasar sebelum mikirin investasi krisis. Misalnya nih, Pak Budi punya uang cash 10 juta rupiah. Tapi itu bukan dana darurat, cuman sisa uang aja. Tiba-tiba Pak Budi kehilangan penghasilan. Semua uang cash langsung habis buat hidup. Bahkan mungkin masih kurang. Akhirnya Pak Budi terpaksa pakai kartu kredit atau ambil pinjaman. Ini awal dari masalah yang lebih besar. Lebih bahaya lagi saat krisis datang tiba-tiba dan kita nggak punya waktu buat siap-siap. Tanpa dana darurat, kita nggak punya kontrol. Jadi harusnya gimana? Nah, mulai bangun dana darurat minimal 3-6 bulan biaya hidup. Simpan di tempat yang mudah diambil, dan jangan dicampur dengan kebutuhan lain. Dana darurat adalah aset krisis yang paling penting sebelum mikirin hal lain. Ini cara paling basic atau paling dasar untuk benar-benar bisa atur uang dengan aman. Intinya, dana darurat itu bukan pilihan, tapi keharusan. Dan setelah ini, kita masuk ke kesalahan keuangan yang sering gak disadari, tapi diam-diam menghabisin uang paling besar tiap bulan, yaitu salah atur pengeluaran besar. 3 big expenses. Salah atur pengeluaran besar itu maksudnya apa sih? Nah, ini soal 3 pengeluaran paling gede dalam hidup, yaitu tempat tinggal, transportasi, dan makanan. Banyak orang fokus hemat di hal-hal kecil, tapi lupa kalau 70% sampai 80% uang habis di sini. Ini salah satu kesalahan keuangan paling sering, dan dampaknya makin terasa saat krisis global datang. Kenapa ini bahaya? Karena keputusan di 3 area ini biasanya jangka panjang dan susah diubah. Misalnya, kamu ngontrak rumah terlalu mahal, ambil cicilan kendaraan lumayan besar, atau punya gaya makan yang boros. Sekali kamu masuk ke pola ini, tiap bulan uang kamu langsung terkunci. Nah, saat resesi global,
kamu nggak punya ruang buat napas. Siapa yang sering salah atur pengeluaran? Banyak banget, terutama yang pengen hidup kelihatan sukses. Baru mulai kerja, langsung cari kos atau apartemen mahal biar nyaman. Beli mobil atau motor biar praktis dengan berhutang. Makan dan nongkrong jadi kebiasaan. Padahal tanpa sadar, mereka lagi bikin keputusan keuangan yang bakal nguras uang terus-menerus. Coba bayangin misalnya punya gaji 8 juta rupiah, tapi 3 jutanya habis buat tempat tinggal, 2 juta buat cicilan kendaraan, dan 2,5 juta buat makan plus nongkrong. Sisanya cuma 500 ribu doang, itu pun sering kepake. Jadi walaupun gaji lumayan gede, kamu tetap nggak bisa nabung. Dan pas resesi ekonomi datang, kamu nggak punya cadangan. Kondisi ini makin berbahaya saat penghasilan turun, tapi pengeluaran tetap. Kita nggak bisa langsung pindah tempat tinggal atau berhenti bayar cicilan. Ini yang bikin banyak orang panik saat krisis. Jadi harusnya gimana? Nah, atur dari awal. Pilih tempat tinggal sesuai kemampuan, bukan gengsi. Hindari cicilan besar kalau belum siap. Jangan lupa kontrol pengeluaran makan. Intinya, atur uang dari keputusan besar dulu, baru yang kecil. Karena faktanya, bukan sesekali beli kopi 80 ribu yang bikin kamu miskin, tapi keputusan besar yang kamu ulang tiap bulan. Dan setelah ini, kita masuk ke kesalahan yang paling sering bikin orang stuck, yaitu menunda investasi atau nggak nambah penghasilan. Menunda investasi atau nggak nambah penghasilan itu artinya kita cuma mengandalkan satu sumber uang, biasanya gaji, dan terus menunda buat mulai investasi. Kita mikirnya, nanti aja deh kalau udah lebih siap. Padahal tanpa sadar, ini jadi jebakan besar, apalagi saat krisis global atau resesi global datang. Kenapa ini bahaya? Karena satu sumber penghasilan itu rapuh. Saat kondisi normal, mungkin aman. Tapi saat krisis dunia, banyak hal bisa berubah cepat. Gaji dipotong, bisnis sepi, bahkan kehilangan pekerjaan. Kalau kita nggak punya income atau penghasilan lain, atau hasil dari investasi krisis, kita langsung kehilangan pegangan. Siapa yang sering melakukan ini? Banyak banget, terutama karyawan yang nyaman dengan gaji bulanan. Mereka fokus kerja, tapi nggak upgrade skill atau cari peluang lain. Mereka juga nunda investasi karena takut rugi atau merasa belum punya cukup uang. Coba bayangin deh, kita cuma punya satu penghasilan, yaitu 6 juta rupiah per bulan. Semua kebutuhan bergantung di situ. Tiba-tiba terjadi krisis, dan penghasilan turun atau bahkan hilang. Dalam beberapa bulan, tabungan langsung habis. Karena nggak ada penghasilan lain dan nggak punya aset krisis, kita mulai panik dan kehabisan pilihan. Kondisi ini jadi berbahaya saat kita terlalu lama menunda. Waktu jalan terus, tapi kita nggak membangun apa-apa. Jadi saat krisis datang, kita mulai dari nol, tanpa persiapan. Jadi harusnya gimana? Nah, mulai sekarang, jangan cuma fokus nabung. Mulai bangun penghasilan tambahan sekecil apapun. Bisa dari skill, freelance, bisnis kecil, atau belajar investasi pelan-pelan. Nggak harus langsung besar, yang penting mulai. Intinya, di dunia yang nggak pasti, kita butuh lebih dari satu sumber uang. Karena saat krisis datang, yang bertahan bukan yang paling banyak tabungan, tapi yang punya banyak cara untuk menghasilkan uang. Kalau suka video kayak gini, share videonya, like dan subscribe channel Uang Ngalir Terus.